Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan dan keberkahan sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di tempat yang insya Allah penuh keberkahan dan keridhaan darinya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, tak lupa saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sebuah tausiah atau kultum yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah wahyu yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW sebagai penerang, petunjuk, dan pedoman serta rahmat yang kekal abadi, sekaligus menjadi mukjizat dan bukti kebenaran risalah Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu ma uhiya ilaika mir rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Yang artinya, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitabmu, ialah Al-Quran. Al-Kahfi ayat 27. Sebagian orang masih malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Dan sebagian orang merasa tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal perlu diperhatikan bahwa Allah akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Di antara keuntungan-keuntungan itu, yang pertama, satu huruf diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dengan kalimat basmalah saja sudah mencapai lebih dari 100 kebaikan. Subhanallah, bukan? Yang kedua, dapat menghapus dosa bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran atau membaca Al-Quran menjadikan sebuah kebiasaan dalam hidupnya. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaatnya di hari kiamat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang mau menjadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan di dalam hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah, selain membacanya agar kita lebih dekat dengan Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang terjaga, baik secara lafaz dan isinya. Hal ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menjaganya sampai hari kiamat. Salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran dengan memuliakan para penghafalnya. Dan ada beberapa keuntungan bagi orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Di antaranya, jadi yang pertama, hati seorang penghafal Al-Quran tidak akan pernah kosong. Di dalam hatinya selalu diisi cahaya Al-Quran dan akan selalu merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Yang kedua, penghafal Al-Quran akan memakai mahkota kehormatan. Rasulullah SAW bersabda, para penghafal Al-Quran akan datang di hari kiamat
Kemudian Al-Quran akan berkata, "Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia." Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah atau mahkota kehormatan. Al-Quran kemudian kembali meminta, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah." Maka orang itu akan dipakaikan jubah karomah atau jubah kehormatan. Kemudian Al-Quran masih memohon lagi, "Wahai Tuhanku, ridhoilah dia." Maka Allah meridhoinya dan perintahkan kepada orang itu, "Bacalah dan naiklah ke surga." Dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga, para penghafal Al-Quran akan menempati tingkatan tertinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah berkata, "Jumlah tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran." Maka tingkatan surga yang dimasuki oleh para penghafal Al-Quran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa mencintai Al-Quran, senantiasa membacanya, dan dimudahkan untuk menghafalkannya, serta yang paling penting, kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.